Kunci menjalani kehidupan. Hari ini Jalani dengan kesadaran. tanggal 5 November 2023. Ini masuk pagi. Ini di ruang tempat sepeda ini masih kosong. Masih kosong. Ini pada hari ini pagi penuh dengan cerah, dengan udara yang sejuk dan segar. Ini di SDN 1 Kampung Dalem berangkat pagi karena akan menjalani upacara bendera. Anak-anak belum datang. Ini upacara dimulai jam 7 kurang 15 menit. Ini masih jam 6. Kali ini saya akan memberikan suatu unek-unek diri, atau pada dasarnya yaitu pikiran-pikiran diri. Ini hanya suatu mumpung nganggur ini ya, bahwa sebenarnya untuk mengalami suatu kehidupan atau kita mengalami hidup itu tujuannya yaitu menyadari kehidupan itu sendiri. Menyadari kehidupan sendiri itu maksudnya yaitu kita harus sadar bahwa kita itu hidup. Tujuan hidup ya hidup itu sendiri. Maksudnya, kalau kita sudah menjalani suatu kehidupan atau karena kita sudah hidup, harus bisa menerima apa saja yang dialami dalam suatu kegiatan kehidupan atau kegiatan hidup. Kalau kita sudah menerima bahwa kita hidup, itu kita itu akan lebih plong atau lebih enak. Kenapa? Karena tujuan hidup itu ya bahwa kita harus selalu menyadari, yaitu dengan kita dilengkapi dengan pikiran, perasaan, dan emosi. Maka kalau kita sudah sadar bahwa hidup itu sebenarnya ya kita harus bisa apa? Menyelaraskan pikiran, perasaan, dan emosional kita. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, ya kita hanya apa? Hanya menerima saja. Itulah pentingnya pasrah. Kalau kita sudah menjalankan sesuatu sesuai yang kita jalani, masalah keberhasilan itu bukan hak kita, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Yang terpenting kita menjalani hidup, kita meneliti ke dalam diri, karena di dalam diri ada gejolak-gejolak yang tidak sesuai dengan luar diri. Maka sifat kita hanya menerima. Menerima apa? Menerima sesuatu yang terjadi pada hidup. Kalau kita sudah menerima, maka kita tidak adanya pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita yang terlalu liar. Karena hidup itu hanya menjalani saja. Menerima dengan adanya ego, marah, atau merasa benci, merasa senang, merasa tidak senang, merasa sakit, itu sebenarnya bukan kita. Itu adalah produk dari apa? Pikiran. Penyebab dari adanya perasaan dan pikiran yaitu adanya luka batin adalah atau kesusahan atau kesedihan atau kesenangan atau tidak senang
itu sebenarnya adalah produk dari pikiran dan perasaan kita. Nah, berarti kalau seperti itu maka kita harus bisa berbuat atau menyelaraskan pikiran dan perasaan dengan baik. Karena kalau kita berpikir dengan positif, perasaan positif, bahwa kita akan membawa kehidupan yang senang dan bahagia. Itulah untuk membangun diri. Sebenarnya kalau kita teliti bahwa senang, tidak senang, susah, tidak susah, sedih, tidak sedih, kaya, tidak miskin, itu hanya merupakan suatu permainan pikiran saja. Nah, kalau kita sudah menyelaraskan pikiran, perasaan, dan emosional, maka akan melampaui dua itu. Karena kita sebenarnya adalah netral, kondisi netral, hanya kita dimainkan oleh pikiran, perasaan, dan ego. Nah, demikianlah dari saya kesimpulannya, yaitu kita dalam menjalani suatu kehidupan, kita selaraskan pikiran, perasaan kita dalam diri dan keluar diri, akan hidup kita lebih bahagia, karena hidup adalah menjalani sesuatu yang sudah kita hidup. Terima kasih.